Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Kita bersyukur hari-hari ini kita masih terus belajar lebih mendalam lagi untuk memahami tentang gereja yang dibangun di atas dasar para rasul dan nabi. Betapa pentingnya kita sebagai gereja, sebagai jemaat untuk memahami. Karena penting sekali untuk kita mengerti. Karena itu di Efesus 1 jelas Paulus berdoa setelah mendengar iman tentang jemaat di Efesus, bagaimana dia berdoa dengan tidak putus-putus supaya Tuhan memberikan roh hikmat dan wahyu agar mereka bisa mengenal Allah dengan benar dan mata hatinya menjadi terang sehingga mereka mengerti pengharapan apa yang terkandung di dalam panggilan Tuhan sebagai umat yang dipanggil, orang-orang kudus, jemaat. Untuk menjadi gereja Tuhan, kita perlu mengerti. Karena kita punya persoalan, seringkali kita orang-orang gereja, jemaat, sebagai gereja kita nggak mengerti. Kita mau kemana? Sebenarnya apa yang harusnya kita lakukan? Kita tidak lagi melihat bagaimana gereja yang diumpamakan sebagai rumah Allah atau sebagai tubuh Kristus. Seperti yang kita lihat bagaimana gereja perlu bertumbuh, tersusun rapi, terikat, semua bertumbuh ke arah Kristus. Sehingga kita bisa menjadi gereja kepenuhan daripada Allah sendiri. Karena itu kita perlu mengerti. Dan ketika kita mengerti, kalau saya pinjam analogi apa yang Yesus katakan tentang tanah yang subur. Orang yang mendengar firman dan mengerti. Nah, ini persoalan terkadang kita kebaktian, gereja, tapi kita nggak ngerti sebenarnya kita ini mau kemana. Gereja kayak apa sebenarnya yang harus kita dibangun menjadi gereja kayak apa, seperti apa, ini penting sekali. Dan kalau kita nggak ngerti, kita berputar-putar saja. Akhirnya kekristenan berubah menjadi agama. Dan kalau kita sudah berubah menjadi agama kekristenan, agama itu cuma penuh tuntutan, penuh penghakiman. Target-target yang harus dicapai, tapi kita tidak mencapai apa yang Yesus doakan, apa yang Yesus harapkan. Bahwa gereja itu adalah presentasinya. Karena itu kita perlu mengerti. Makanya di Matius 13 ayat 23, orang yang mendengar firman dan mengerti. Jadi penting sekali kita memahami, mengerti apa itu gereja. Apa makna dan arti gereja. Kayak apa sebenarnya gereja yang Tuhan inginkan. Ketika kita bisa mengerti, maka kita kan bisa bertumbuh 30, 60, 100. Artinya ada perubahan terus sampai pada kesempurnaannya. Tapi kalau kita lihat 3 model tanah hati yang lain adalah yang pertama, terhalang. Kenapa? Mereka seperti tanah yang di tepi jalan. Mereka dengar firman, tapi mereka tidak mengerti. Inilah tanah di tepi jalan. Mereka mendengar firman, ditaburkan benih, tapi burung-burung dirampas sama iblis. Firman yang kita dengar, sehingga kita mendengar firman, tapi kita nggak mengerti. Akhirnya kita jadi orang Kristen tanpa pengertian firman, karena firmannya diambil. Kita boleh cerita apa saja, kita boleh ada di dalam gereja, tapi kita tidak memiliki firman di dalam hidup kita, kosong. Sehingga nggak heran Paulus berkata, sekian lama aku sudah berbicara kepada kamu. Dulu nggak berubah, sekarang juga nggak berubah. Kamu tetap manusia duniawi. Secara lahiriah mereka giat melakukan pekerjaan Tuhan, tetapi tanpa pengertian yang benar. Apa yang terjadi? Karena itu mereka melakukan apa yang disebut mereka menentang firman itu sendiri. Paulus berkata, aku dapat bersaksi tentang mereka. Mereka ini giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Akhirnya apa yang terjadi? Karena mereka tidak memiliki firman, akibatnya mereka tidak mengenal Allah dengan benar. Sehingga kita tidak memiliki kesepahaman, pemahaman yang sama. Nggak usah dulu gereja satu kota, gereja lokal saja. Terkadang kita nggak punya pemahaman yang benar. Gus Dur berkata, kalau nggak salah paham, pahamnya yang salah. Dalam hal-hal yang kecil kita susah sepaham. Kenapa? Karena kita giat untuk Allah tapi tanpa pengertian yang benar, kata Roma pasal 10 ayat 2. Karena mereka akhirnya tidak mengenal kebenaran, apa yang terjadi? Mereka akhirnya mendirikan kebenaran masing-masing dan mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Inilah model yang pertama, orang yang ditaburi firman, dengar firman, tapi dia nggak ngerti. Kenapa? Iblis langsung ambil, karena dia nggak ngerti, nggak mau belajar. Karena itu kita perlu diperlengkapi, di-equipping, sehingga kita bisa mencapai pada tingkat pemahaman yang benar tentang anak Allah.
Kita diperlengkapi oleh 5 jawatan, supaya kita sebagai orang kudus diperlengkapi, supaya kita bisa melakukan pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Jadi arahnya jelas, bukan sekedar gereja-gerejaan, bukan sekedar pelayanan, tapi sasarannya jelas. Apa sasarannya? Sasarannya adalah kita melakukan pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Arahnya kesatuan, dan itu doa Yesus. Bapa, biarlah mereka semua menjadi satu, seperti Engkau dan aku satu, supaya mereka ada di dalam kita, dan dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Tapi sayang, gereja tidak memahami hal ini. Tanah berikutnya adalah orang yang mendengar firman. Tapi ketika matahari datang, firman ini layu. Kenapa layu? Setelah dia menghadapi tantangan, konflik, penderitaan. Karena ternyata akarnya tidak cukup dalam, mencapai kedalaman sampai ke mata air. Karena ternyata di dalamnya ada banyak batu-batu. Dari mana kita tahu akhirnya dia nggak bertumbuh? Ketika matahari datang layu. Kalau tidak ada masalah, kita semua luar biasa semangatnya. Semangat 45, menyala-nyala. Tapi begitu kita ngadapin konflik, kita berasap-asap, loyo, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak lagi semangat, mulai kita berhenti menilai orang, mulutnya saja yang cerita sana sini. Tetapi dia nggak bertumbuh, nggak sanggup dia menghadapi matahari yang datang. Kenapa? Karena banyak batu-batu, kekerasan. Ikuti diri sendiri terus. Ini persoalan. Bagaimana kita bisa akhirnya memahami tentang gereja yang dahsyat dan luar biasa ketika mata hati kita terang, sehingga kita bisa mengerti pengharapan apa yang terkandung di dalam panggilan Allah. Betapa hebat, betapa dahsyat, betapa luar biasa panggilan Tuhan dalam hidup kita. Akhirnya kita nggak mengerti. Akhirnya sebagai gereja kita nggak bisa lihat kuasa, kemuliaan, kedahsyatan Allah di dalam gereja. Bahkan kita sendiri meremehkan, melecehkan, menghina gereja, merendahkan, tidak ikut terbangun membangun gereja, tetapi kita justru menghancurkan, penghancur. Ini nggak benar. Kenapa? Karena nggak cukup berakar. Yang berikutnya adalah mereka ditaburi benih, tumbuh nih bagus, tapi waktu mau berbuah dihimpit karena ada tanaman yang lain yang bernama semak duri. Dan apakah semak duri itu? Di situ dia dikatakan adalah kekhawatiran tentang apa? Tentang dunia ini, tentang hidup ini. Disitulah terjadi persoalan. Yang ditaburkan di semak duri ialah orang yang mendengar firman, lalu kekhawatiran dunia. Nah, kita lihat ini salah satu persoalan kenapa yang menghalangi kita untuk mengalami pewahyuan, untuk kita bisa mengerti, terhalang. Kenapa? Ada kekhawatiran tentang hidup ini, apa yang mau dimakan, mau diminum. Jujur, saya juga pernah mengalami fase-fase takut dan khawatir. Gimana nanti makan anak saya, gimana kuliahnya. Kita harus bekerja, tapi harus percaya. Satu hari Jeremia anak saya berkata, aku khawatir Pak, gimana nanti ya? Kalau aku sudah berumah tangga, gimana ya? Saya teguhkan dia. Injil itu akan menjawab semua kebutuhan kita. Aku gak pernah lihat anak cucu orang benar minta-minta. Kuncinya kau jadi orang benar. Kau gak akan minta-minta, keturunanmu gak akan lapar. Tuhan menjamin anak cucu orang benar, cicitnya pun dipelihara. Tapi persoalannya kita khawatir, ya, sehingga menghimpit karena ada kekhawatiran. Kekhawatiran itu membungkukkan tubuh kita, tulang kita jadi bengkok, kerohanian kita nggak bisa tegak karena kita khawatir. Lalu karena khawatir kita melakukan tindakan-tindakan yang menurut kita begitu hebat dan luar biasa, padahal kita salah. Kita seperti orang Israel yang disuruh tenang, bertobat, diam, tapi kita enggan, kita pengen berlari cepat. Ternyata musuh kita, lawan kita lebih cepat. Oh, ini kudanya kurang hebat, aku naik kuda lebih tangkas. Kita lari tapi lenyap, gak ada hasilnya. Itulah buah-buah kekhawatiran. Karena itu jangan khawatir, itu semak duri yang bisa menghimpit kita. Apalagi semak duri bicara tentang tipu daya kekayaan, menghimpit firman sehingga dia tidak berbuah. Perhatikan, tipu daya kekayaan menghimpit. Dalam Injil yang lain, kesenangan dunia juga dituliskan. Bukan hanya kekhawatiran, tipu daya, tapi ada kesenangan dunia. Kalau kita mencintai dunia lebih daripada Tuhan, kasih Bapa tidak ada pada kita. Dan ayat ini berkata tipu daya kekayaan menghimpit. Jadi di dalam kekayaan hati-hati ada tipu daya. Tuhan berkata kepada bangsa Israel dalam Ulangan pasal 8, apabila engkau sudah mulai menduduki rumah-rumahmu,
kambing dombamu, ternak lembumu makin bertambah banyak. Hati-hati. Supaya apa? Jangan tinggi hati dan melupakan Tuhan. Karena tipu daya kekayaan bisa mengubah hati kita jadi sombong. Kita nggak bisa lagi diarahkan. Kita menjadi sok jago, sombong karena kekayaan. Itu tipu daya kekayaan. Kita bisa melupakan Tuhan. Karena itu kita butuh pewahyuan untuk kita bisa masuk memahami rencana Tuhan tentang gereja yang luar biasa. Karena itu hari ini kiranya renungan ini bisa menolong kita supaya penghalang-penghalang untuk kita bisa memahami kebenaran firman Tuhan, rahasia Tuhan tentang gereja, itu bisa kita pahami. Penghalangnya kita singkirkan. Apa? Tanah di tepi jalan, mendengar firman tapi tidak mengerti, ditaburi firman tapi tidak berakar. Tantangan konflik membuat kita layu. Yang berikutnya adalah semak duri. Kita harus hati-hati. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pembelajaran Sabtu Teduh hari ini. Biarlah kami bisa melihat kemuliaan-Mu di dalam gereja di mana kami ada. Betapa dahsyat hebat kuasa-Mu bekerja. Sehingga hari-hari ini kami sedang masuk dipulihkan untuk sampai kepada rencana dan tujuan Tuhan. Dimanapun anak-anak-Mu berada, Engkau sendiri yang memberkati mereka. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.